pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Wah, senang sekali rasanya bisa menyambut kalian di video pembelajaran ini. Jadi membuat Ibu semakin bersemangat untuk terus membuat konten pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi Ibu ucapkan selamat datang dan selamat belajar ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena jika kita sehat, maka kecil kemungkinan kita akan tertinggal informasi-informasi mengenai suatu peristiwa maupun fenomena-fenomena yang sedang viral pada saat ini. Nah, berbicara soal fenomena, apakah kalian tahu sebutan untuk teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses terjadinya sebuah fenomena? Yap, betul sekali, teks eksplanasi. Jadi hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai materi bab 2 dari buku pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Memangnya apa sih tujuan belajar teks eksplanasi? Nah, tujuan mempelajari teks eksplanasi adalah untuk mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena terhadap diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kebenarannya, maka kita akan terhindar dari berita hoax. Eksplanasi sendiri berisi penjelasan lengkap mengenai proses terjadinya suatu peristiwa ataupun fenomena, baik fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Nah, contoh dari fenomena alam antara lain hujan, angin topan, tanah longsor, maupun banjir. Sedangkan fenomena sosial contohnya antara lain kasus perundungan, demo, atau bisa juga mengenai korupsi. Teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lainnya loh. Apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Ciri teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, isi dari teks tersebut benar adanya, tidak berdasarkan opini, bahkan karangan penulis. Yang kedua, bersifat ilmiah. Jadi, fenomena atau peristiwa yang dijelaskan harus menggunakan dasar ilmu pengetahuan untuk memaparkan proses kejadiannya. Yang ketiga, bersifat informatif. Maksudnya adalah penjabaran peristiwa atau fenomena dapat memberikan informasi sehingga pembaca dapat terhindar dari berita hoax. Yang keempat, terdapat sequence markers atau penyampaian urutan. Misalnya ke-1, kedua, ketiga, pertama, berikutnya, terakhir, dan sebagainya. Ciri teks eksplanasi yang terakhir adalah dari strukturnya. Ya, jadi teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Nah, itu tadi pemaparan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Dan salah satu ciri teks eksplanasi sehingga membedakannya dengan teks lainnya yaitu dari strukturnya. Nah, sekarang kita bahas sama-sama yuk mengenai struktur dari teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama ada pernyataan umum. Jadi pernyataan umum isinya tentang penjelasan awal atau pengenalan awal mengenai peristiwa atau fenomena yang akan dibahas dalam tulisan. Yang kedua ada sebab akibat. Isinya merupakan urutan penjelasan yang memaparkan proses peristiwa atau fenomena tersebut kok bisa terjadi sih? Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, selain struktur dari teks eksplanasi, ada juga loh hal-hal lain yang perlu kita ketahui
ketahui dari teks eksplanasi? Apa itu? Yaitu unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Ada apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Istilah itu sendiri merupakan kata atau gabungan kata yang bermakna khusus dalam bidang tertentu. Contohnya, menurut Sir Isaac Newton, pelangi merupakan suatu spektrum yang dihasilkan dari pembelokan sinar yang masuk melalui prisma. Nah, di sini ada kata spektrum dan prisma yang memang merupakan istilah ilmiah dalam bidang sains. Kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif bentuk dasarnya biasanya berimbuhan di, kean, ter, dan terkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ikan sudah digoreng ibu tadi pagi. Goreng mendapatkan imbuhan di menjadi digoreng merupakan kata kerja pasif. Ada imbuhan di situ ya. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu merupakan kata yang menjelaskan periode kejadian dalam teks. Contoh kata keterangan waktunya tadi, sebelumnya, sesudah, ketika, besok, selama, dan lain-lain. Kebahasaan yang keempat dari teks eksplanasi adalah menggunakan konjungsi. Konjungsinya yang biasa digunakan ada dua, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas merupakan kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contoh konjungsinya adalah karena, oleh karena itu, sebab, oleh sebab itu, dan sehingga. Kemudian ada konjungsi kronologis yang merupakan kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Nah, demikian pemaparan materi mengenai teks eksplanasi pada video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Pada video selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Oke, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.